Selamat pagi sahabat Nilai Aset ya. Jadi kita akan membahas mengenai perkembangan dari market baik dari global maupun domestik dan memicu sentimen yang cukup signifikan dalam beberapa hari dan volatilitas selama sepekan terakhir. Mungkin langsung di slide satu. Jadi kita pertama membahas mengenai impact dari penurunan grade atau sovereign rating dari Amerika Serikat ya. Jadi kalau kita lihat memang dalam 2 hari terakhir memicu koreksi yang terjadi di Amerika Serikat ya, baik dari Dow Jones maupun S&P. Jadi pasca penurunan peringkat rating tersebut, Dow Jones dan S&P itu masing-masing melemah 1% dan 1,4%. Dan kemarin juga masih cenderung melemah, tapi pelemahannya juga relatif melandai. Ya, jadi perlu dilihat juga bahwa memang dalam sepanjang tahun 2023 ini dan di bulan Juli itu baik Dow Jones maupun S&P memang sudah menguat cukup signifikan. Jadi secara market sendiri di bulan Juli itu sudah sudah menguat ya masing-masing lebih dari 3%. Sehingga memang hal ini merupakan suatu profit taking, sepertinya akan lebih bersifat jangka pendek ya, dan market itu lebih melihat kondisi ekonomi di Amerika Serikat secara keseluruhan. Dan kita melihat ya bahwa keputusan Fitch dalam menurunkan peringkat Amerika Serikat tersebut secara timingnya menurut kami dan menurut banyak pengamat di Amerika Serikat juga timingnya itu tidak terlalu tepat ya, mengingat kondisi Amerika Serikat ekonomi Amerika Serikat itu masih sangat baik dengan pertumbuhan yang masih terjaga dan tingkat pengangguran yang masih relatif cukup rendah. Dan mungkin next. Dan yang biasanya memang yang lebih berpengaruh dari penurunan rating ini adalah di pasar obligasi. Dan pasar obligasi sendiri uh, me, dalam merespon penurunan rating itu pergerakannya masih relatif terbatas ya, terutama dari 2 year US Treasury yield. Mungkin ada sedikit kenaikan di 10 year. Dan kalau kita lihat memang uh, kenaik uh, kenaikan dari US Treasury yield ini lebih disebabkan oleh data ekonomi Amerika Serikat yang masih cukup baik dan ekspektasi bahwa tingkat pengangguran yang akan dipublikasikan besok itu masih cukup kuat ya. Dan impact terhadap domestik ke pasar obligasi domestik juga masih cukup terkendali ya, dengan yield untuk yang 2 year dan yang 10 year itu masih stabil ya, masing-masing di untuk 10 year itu di 4,88 dan sorry, yang untuk 10 year itu di 6,3, relatif stabil. Dan untuk yang 2 year itu masih di 6,05. Dan secara tahunan yield untuk kedua tenor tersebut secara year to date masih negatif atau masih turun ya. Dan kalau kita lihat memang performance dari kinerja SBN ke depan masih akan cukup prospektif, mengingat kondisi ekonomi Indonesia yang masih sangat baik ya, terutama kalau melihat dari tingkat inflasi yang terus menurun, yang merupakan salah satu negara yang paling sukses dalam memanage inflasi. Next. Dan mungkin memang agak lebih terdampak signifikan dari sisi nilai tukar ya. Jadi uh, untuk indeks dolar atau DXY itu kemarin sempat mendekati level 103 ya, namun memang kembali menurun. Dan ini juga berdampak kepada rupiah ya. Rupiah kemarin sempat diperdagangkan di atas level 15.200 ya. Jadi sepanjang bulan Agustus ya, beberapa hari di bulan Agustus setelah adanya pengumuman penurunan peringkat utang Amerika Serikat tersebut, memang ada terjadi sedikit sentimen risk off ya, di mana hampir semua nilai tukar di bulan Agustus itu mengalami pelemahan cukup signifikan. Dan beberapa bahkan untuk mata uang di negara-negara maju seperti yen, kemudian euro itu juga sepanjang bulan Agustus ya, di awal bulan Agustus itu cenderung mengalami pelemahan. Dan kita melihat juga ada untuk rupiah ya, mungkin ada sedikit sentimen negatif yang dipicu oleh adanya keluarnya regulasi mengenai pengaturan atau capital control ya, DHE SDA ya. Jadi memang implementasi ini untuk sementara
kemungkinan memang setiap kali terjadi capital control itu ada kekhawatiran akan pengaruh terhadap aktivitas ekonomi, terutama aktivitas yang menggunakan transaksi dalam denominasi mata uang asing dalam hal ini dolar. Namun memang kalau kita lihat mungkin next. Ya, jadi selama ini memang dengan tekanan terhadap rupiah yang masih cukup besar, yaitu berpengaruh terhadap penurunan cadangan devisa dalam beberapa bulan terakhir yang levelnya sempat secara akumulasi itu turun lebih dari 7 billion US dollar. Dan di sisi lain sejak diperkenalkannya TD Falas DHE itu penyerapannya masih belum optimal ya sampai saat ini. Kalau menurut perhitungan kami, outstanding dari TD Falas DHE itu hanya sekitar 400 juta dolar. Dan penyerapannya itu sekitar 1 billion. Diharapkan dengan adanya peraturan ini, kita lihat memang ada potensi untuk terjadi kenaikan cadangan devisa falas ya. Apabila memang dengan asumsi bahwa 90% dari eksportir itu comply dengan peraturan tersebut. Jadi menurut Bank Indonesia sendiri mereka memperkirakan bisa menambah sekitar 9 billion dalam cadangan devisa. Tentu saja memang kontrol devisa ya atau capital control yang biasanya memang berpotensi untuk sedikit menghambat dari sisi aktivitas ekonomi. Sementara memang kalau dari sisi stabilitas ini akan sangat baik ya, mengingat diharapkan akan lebih banyak falas dolar yang beredar di dalam negeri. Jadi secara umum memang kalau kita lihat ke depan kondisi ekonomi Indonesia sebenarnya meskipun akan relatif slowing down throughout this year, namun masih akan tetap baik ya. Mungkin next. Jadi kita itu preview sedikit mengenai data GDP yang akan dipublikasikan minggu depan di hari Senin ya. Jadi mungkin dari proyeksi kita itu termasuk yang tertinggi di antara ekonomi-ekonomi lainnya ya. Jadi kita perkirakan di kuartal 2 ini ada akselerasi pertumbuhan ekonomi ke 5,34% secara year on year. Ya, jadi memang dipengaruhi oleh faktor musiman ya, di mana biasanya memang kuartal yang bersamaan dengan Lebaran dalam beberapa tahun terakhir di kuartal 2 itu selalu mencatatkan pertumbuhan household consumption, konsumsi rumah tangga yang paling tinggi ya. Jadi memang konsumsi rumah tangga merupakan komponen yang paling besar yang menyumbang sekitar 53% sepanjang tahun 2022 ya. Jadi memang kenaikan pertumbuhan dari household consumption itu biasanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi ya. Sementara itu kalau kita lihat juga dari sisi government expenditure juga masih akan tetap berkontribusi positif ya terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun memang kalau dari sisi ekspor dan net ekspor dan juga investasi, tren terakhir ya mengingat dengan pengaruh dari penurunan harga komoditas dan juga policy rate yang tinggi itu kemungkinan akan relatif flat pertumbuhannya sepanjang kuartal 2 ini dan juga sepanjang tahun 2023 ini. Next. Dan mungkin impact ya ke depan ya kalau kita lihat ya dengan perkembangan dari baik global maupun dari domestik ya dengan inflasi yang terjaga, namun di sisi lain volatilitas nilai tukar ya kita lihat dengan adanya potensi bahwa Amerika Serikat masih mungkin untuk menaikkan suku bunga dan saat ini juga selisih suku bunga antara Indonesia dan Amerika Serikat itu cukup tipis ya sebesar 25 basis point dan ini bisa menyebabkan volatilitas ke depan masih akan tetap tinggi dan mengingat dalam beberapa waktu terakhir ya beberapa hari terakhir rupiah juga diperdagangkan relatif mengalami depresiasi. Sehingga kalau kita lihat sementara ini Bank Indonesia itu masih akan tetap memprioritaskan kebijakan moneternya untuk stabilitas, sehingga kita memprediksi BI masih akan mempertahankan suku bunga di 5,75% sampai dengan akhir tahun 2023 ini. Next. Ya mungkin itu dari saya untuk sementara. Demikian terima kasih kembali ke Mbak Glenda. Selamat pagi.